Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak, Kak Dik ada di mana? Ini kelas apa? Dan ini ruangan apa? Tiga, dua, satu. Nah, ini itu ruangan upgrade 2 dulu. Tapi sekarang tidak dipakai lagi karena COVID, sehingga ruangan ini belum terisi oleh satu kelas pun. Belum terisi secara tetap, bisa bergantian, dipakai SD bisa, dipakai SMP bisa, dipakai SMA bisa, sehingga bukan ruangan untuk kelas yang rutin. Saat ini kita akan pergi ke pembahasan api sejarah. Di sini ada api itu merah. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu Agni. Kalau kalian punya teman yang namanya Agni, berarti dia yang orang yang bersemangat sepanjang hari. Api sejarah, semangat sejarah. Agni itu adalah sifatnya energi, sifatnya parwati, sifatnya perempuan, sehingga yang bisa mengapikan, yang bisa menyemangati segala aktivitas keseharian ada pada Agni, Sakti. Api sejarah, kekuatan sejarah, kekuatan energi pembuka sejarah. Di sini kita akan membuka puzzle-puzzle yang hilang dari sejarah yang tidak dapat kita temukan baik di pelajaran-pelajaran sekolah, baik di koran, tabloid, ataupun berita. Mari kita mulai. Api sejarah ini ditulis pada tahun 2015 dan diterbitkan di Kota Bandung, sehingga saya bisa lebih mudah mendapatkan buku ini dibandingkan orang-orang di luar Indonesia. Kita lewat saja mengenai kata penghantarnya, kita langsung kepada pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan pertama ini beberapa sejarah penulis mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Apakah benar Islam masuk pada abad ke-13 Masehi seperti yang diceritakan di buku-buku sejarah? Padahal Islam itu sudah ada sejak 6 Masehi. Akan tetapi Abdullah bin Nuh meyakini bahwa datangnya agama Islam ke Asia Tenggara jauh lebih lama dari perkiraan tersebut. Dikiranya abad ke-13, tapi Abdullah bin Nuh dia menyangka bahwa Islam itu sudah ada sebelum tertulis yang itu, sebelum ditulis abad 13, lebih lama lagi. Siapakah Abdullah bin Nuh? Ya, dia adalah ulama sekaligus ilmuwan. Menurutnya, hubungan perdagangan atau perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan negeri Arab atau bangsa Arab, Jazirah Arab, Turki, Tunisia, Aljazair, Persia, Irak, Iran, Syria itu terjadi pada zaman dahulu. Mengapa di Mesir ada cengkeh? Kenapa di Mesir ada kapulaga kalau bukan diambil dari Indonesia? Mengapa di Syria ada kapur barus kalau bukan diambil dari Sumatera? Segalanya itu berkat hasil perdagangan antara bangsa Arab dengan bangsa Nusantara. Siapakah yang duluan dapat memperdagangkan? Ya, yang duluan memperdagangkan kapulaga, kapur barus, cengkeh itu adalah orang Indonesia yang berlabuh ke seluruh dunia. Mengapa di Indonesia terdapat ikan mujair padahal adanya itu aslinya di Afrika? Ya, karena orang Indonesia lah yang membawa oleh-oleh dari Afrika. Segala sesuatu yang berbau rempah-rempah dan ditemukan di Jazirah Arab itu berasal dari Indonesia. Baik Arab yang datang ke Indonesia maupun orang Indonesia yang datang ke Arab.
Hubungan perdagangan perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan negeri Arab merupakan suatu jalinan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad lamanya. Jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bisa dikatakan pada zaman Nabi Musa pun sudah mengenal yang namanya rempah-rempah. Dijelaskan lebih lanjut berabad-abad sebelum itu, kota-kota di Yaman telah mempunyai hubungan perdagangan luas dengan negeri-negeri lain. Orang-orang Yaman bisa berangkat ke Cina, bisa berangkat ke Malaysia, ke Bangkok, ke Sumatera, itu berkat hubungan-hubungan dagang dengan negeri-negeri lain. Bertukar harta, bertukar jasa, bertukar perhiasan. Perhiasan yang ada di Indonesia, ya sengkeh perhiasan yang ada di luar negeri, di Arab karpet, perhiasan yang ada di Cina Gucci, dan perhiasan yang ada di Papua emas. Dijelaskan lebih lanjut, sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, artinya sudah ada bangsa Mesir. Bangsa Arab terus menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dan negeri-negeri Afrika. Negeri-negeri Afrika yang tadi saya sebutkan seperti Tunisia, Aljazair, dan Mesir. Itu Afrika Utara, dan Afrika Selatannya disebutkan bahwa eh, itu Afrika Selatan itu Johannesburg, kemudian Madagaskar, itu ada Afrika Selatan, dan dihubungkan oleh orang-orang Arab, dari orang Indonesia ke orang Arab, dan dari orang Arab ke orang Afrika. Bisa juga langsung, bisa juga melewati orang Arab. India, orang Arab bukan hanya menjual hasil pembelian dari orang Indonesia ke orang Afrika, tapi dijual lagi ke orang India, ke orang Asia jauh, Asia Timur, yaitu Cina dan Jepang. Kalau kita mengenal, pasar pasti ada orang Arabnya, ada pasar ada orang Arabnya. Orang Arab lah yang menghubungkan antara harta di Indonesia dengan harta yang ada di Afrika ataupun di Asia yang jauh. Mereka tidak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja, akan tetapi perdagangan mereka meliputi pula barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya. Jadi orang Arab itu sebagai reseller, beli harta di Indonesia, beli harta di India, beli harta di Cina, kemudian dia perdagangkan kembali ke negeri-negeri yang sekiranya membutuhkan barang-barang tersebut. Nah, perdagangan meliputi barang-barang berupa gading gajah, wewangian, rempah-rempah, emas, dan sebagainya. Besar kemungkinan bahwa Islam dibawa para wirausahawan Arab, para pedagang Arab dari Persia, dari Arab, dari tanah Gujarat. Kenapa kita bilang dari Persia atau dari tanah-tanah Arab? Buktinya, sumber literasi terlihat bahwa banyak kemiripan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Banyak kemiripan bahasa Sunda dengan bahasa Persia. Cai artinya air, di Persia juga cai itu air. Cai di India itu adalah air teh, di Sunda juga cai teh. Dan intizar, muhabbat, Muhammad, banyak hal bahasa-bahasa lain lagi seperti butlun, beteng, yang terserap dari bahasa-bahasa Arab. Besar kemungkinan Islam dibawa oleh wirausahawan Arab ke Asia Tenggara pada abad pertama dari tarikh Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini menjadi lebih kuat lagi menurut Arnold dalam The Preaching of Islam, sejarah dakwah Islam pada abad kedua Hijriah. Perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka atau Elangka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Profesor Burger dan Profesor Mr. Prajudi dalam sejarah ekonomi sosiologis Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, sejarah yang kita ketahui saat ini bahwa Islam datang abad ke-13 itu belum selesai.
bahwa Islam datang berbarengan dengan penyebaran Rasulullah ke tanah-tanah Jazirah Arab. Dari abad ke-7 pun berita tentang adanya Rasul sudah terdengar oleh orang-orang Nusantara karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan perjalanan perdagangan selalu membawa berita-berita yang ada di Arab. Perjalanan sebulan 2 bulan dari Indonesia ke Arab selalu membawa berita-berita tentang adanya negeri Indonesia. Indonesia, Cina, Arab, Afrika, dan Eropa, seorang pedagang mengetahui berita-berita itu dan menyebarkan berita-berita yang lagi hot dan populer. Woi, di sana ada Islam. Islam mengajarkan kedamaian dan kedamaiannya itu adalah ini dan ini. Begitulah kesimpulannya adalah Islam tidak datang pada abad ke-13, tapi Islam datang beriringan dengan penyebaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dan menyebar ke seluruh para pedagang, dan pedagang itu pun menyebarkan kembali ke seluruh pasar dagangannya. Selesai bagian pertama. Wassalamualaikum.